Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari kembali malam hari ini dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini bertemakan manusia yang agung. Banyak orang Kristen seperti banyak manusia lainnya merasa hidup ini gratis. Kalau orang sudah berpikir hidup ini gratis, maka pasti dia tidak menyadari ada pertanggungan jawab. Di Kejadian 3, ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, Allah berkata, "Apakah kamu makan buah yang kularang?" Pada akhirnya matilah manusia dan terkutuklah bumi. Itu adalah konsekuensinya. Jangan sampai kita ini melihat hidup seperti gratis sehingga kita berpikir dan bersikap suka-suka. Itu sangat berbahaya. Karena nanti ada pertanggungan jawab. Dan rata-rata kita ini belum menyadari bahwa suatu saat akan ada pengadilan Tuhan. Maka kita harus back to the basic. Kita kembali ke dasar. Ke awal landasan kehidupan yang Tuhan tetapkan. Hanya manusia, makhluk ciptaan yang memiliki keberadaan seperti ini, yaitu memiliki hak dan kewajiban. Di sini kita menemukan keagungan makhluk yang disebut manusia. Oleh karenanya, manusia akan benar-benar menjadi agung jika bukan saja memahami hak-haknya, melainkan juga tanggung jawabnya. Dan mengerti bahwa hak itu adalah anugerah. Manusia tidak dapat atau memang tidak boleh hanya memiliki salah satu. Harus dua-duanya, yaitu hak dan tanggung jawab. Ini seperti sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Kalau sekeping mata uang hanya memiliki satu sisi, menjadi tidak sah. Kita dapat melihat dalam kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa. Allah menciptakan Taman Eden atau bumi yang indah, di mana manusia diberi kehidupan untuk menikmatinya dengan segala fasilitas. Ini adalah hak menikmati bumi. Tetapi manusia harus mengelola bumi dan memenuhinya. Dan untuk itu manusia harus serupa dengan Allah. Sebab kalau tidak, bumi akan habis, rusak, manusia mati. Dan bumi menjadi terkutuk. Makanya kita tidak bisa berharap bumi ini menjadi lebih baik. Maka Tuhan Yesus berkata, "Kamu bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jelas kita hanya menantikan kedatangan Tuhan dan membawa kita ke tempat di mana Dia ada. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Untuk itu, manusia harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani agar manusia bukan hanya segambar dengan Allah, namun juga memiliki pikiran dan perasaan Allah. Dari pikiran dan perasaan itu, manusia bisa menciptakan kehendak. Namun kalau manusia hanya punya pikiran dan perasaan tanpa kualitas yang baik, maka kehendaknya menjadi kacau. Manusia harus memiliki pikiran dan perasaan yang benar agar bisa melahirkan keinginan atau kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah.
Makanya di Perjanjian Baru, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Sebab Kristuslah model manusia yang Allah mau. Jadi hidup kita itu sebenarnya disita untuk menggumuli dan memperkarakan hal ini. Tidak boleh ada hal lain yang menyita hidup kita. Ini adalah rancangan Allah semula, yaitu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia, supaya pikiran perasaannya dikuduskan dan kehendaknya selalu sesuai dengan kehendak Allah, sehingga apa yang direncanakan bisa dipenuhi. Berhubung manusia telah gagal, bumi dikutuk oleh Allah, maka Allah menciptakan langit baru dan bumi baru. Dan kita memang dirancang untuk mengembalikan apa yang Allah rencanakan semula, yang bukan gagal, melainkan tertunda dan akan dipenuhi oleh umat pilihan. Jika manusia tidak serupa dengan Bapa, artinya berkarakter buruk, maka manusia tidak bisa mengerjakan mandat yang Tuhan berikan atau memenuhi tanggung jawabnya. Dan manusia tidak dapat menikmati keindahan-keindahan yang Allah telah ciptakan. Oleh karenanya kita harus memperhitungkan, kalau kita hidup di dunia ini, tidak mungkin kita bisa menikmati kehidupan yang ideal. Selain bumi menumbuhkan onak dan duri, manusia harus berjerih lelah untuk melanjutkan perjalanan hidupnya yang singkat di bumi. Manusia telah menjadi rusak, dan kita melihat sekarang bahwa manusia semakin rusak. Oleh sebab itu, orang percaya karakternya harus diubah. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka jangan kita berharap dari mana-mana, melainkan damai Tuhan saja. Dan kita harus sampai ke sini. Kita mesti bertobat. Kita adalah manusia yang mewarisi kodrat dosa dan telah mewarisi filosofi, spirit, gairah orang tua kita yang dulu belum mengenal kebenaran, serta lingkungan kita yang fasik. Mari, back to the basic. Kita kembali ke dasar. Jadi, menjadi orang percaya itu hanya satu yang penting, yaitu perubahan. Perubahan agar bisa kembali ke rancangan semula, supaya manusia segambar dan serupa dengan Allah. Bukan hanya segambar, sebab kalau hanya segambar, punya pikiran dan perasaan, belum tentu serupa dengan Allah. Ketika pikiran dan perasaannya diisi dengan sesuatu yang bukan berasal dari Allah, maka menjadi rusak. Mestinya kita belajar kebenaran oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Dan jika demikian, semua keinginan dan kehendak kita akan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Maka gereja harus menjadi sekolah Alkitab, rumah sakit karakter, supaya kita bisa mengalami kesembuhan.
yang tingkat kesembuhannya sampai pada mengalami perubahan kodrat, yaitu kodrat ilahi, menjadi serupa segambar dengan Allah dan melakukan apa yang Allah kehendaki, sehingga kembali kepada rancangan yang semula. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.